Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai tentang offers and suggestion in English. Jadi maksudnya apa? Offers itu adalah penawaran, sedangkan suggestion itu dia adalah saran. Jadi, apa sih bedanya penggunaan eh, penawaran dan saran dalam bahasa Inggris? Nah, kita mulai dari suggestion dulu ya. Jadi sebenarnya apa sih arti dari suggestion ini? Nah, suggestion ini adalah kata benda, sedangkan kata kerjanya adalah suggest. Yang ini ya. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi saran ini maksudnya adalah untuk memperkenalkan sebuah ide atau rencana kepada seseorang untuk dipertimbangkan. Jadi seseorang itu bisa mempertimbangkan apakah saran yang kita berikan itu bisa diterima atau tidak ya untuk dipertimbangkan. Nah, ini berhubungan dengan yang poin kedua ya. Suggestion are abstract and can be in the form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi saran itu dia bisa berupa solusi, bisa berupa nasihat, bisa berupa rencana, dan juga bisa berupa ide. Jadi yang paling penting, saran yang kita berikan kepada orang lain itu dia bisa terima atau bisa ditolak. Nah, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi dari kita memberikan saran ke orang lain? Jadi fungsi dari suggestion ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal di antara orang yang berbeda ya. Jadi jika misalnya seseorang bercakap-cakap itu kan berarti eh, tidak semua orang harus setuju dengan apa yang kita berikan saran ya. Oke, contohnya yang sering kita sebutkan ya. Yang selalu kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, let's get start. Hmm, Ini maksudnya, ayo cepat-cepat kita mulai seperti itu. Misalnya ini let's go home. Nah, misalnya ini ayo kita pulang. Jadi ayo ayo cepat kita pulang. Ini jadi bentuk sebuah saran yang bisa kita berikan ke orang lain. Nah, terus ini ada beberapa ekspresi-ekspresi yang bisa kita ungkapkan dalam menyampaikan saran ke orang lain. Seperti yang tadi contohnya itu misalnya let's go home now, let's go home, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kata let's pada awal kalimat yang akan kita gunakan. Atau kita juga bisa menggunakan why don't we titik titik. Misalnya kenapa kita tidak belajar bersama misalnya ya. Kemudian we could titik titik. Kemudian di sini ada what about, how about. Ini hampir sama ya. Bagaimana kalau kita titik-titik. Jadi untuk kata let's ini hingga how about ini termasuk ungkapan yang informal, ya. Nah, untuk yang formalnya ada beberapa ekspresi seperti ini, misalnya I suggest that bla 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 bla. Jadi kalau misalnya kita menemukan kata suggest di sini, ini sudah bisa kita pastikan bahwa seseorang memberikan saran kepada kita. Misalnya I suggest that we must follow him. Misalnya. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan you might want to change bla bla bla. Misalnya ini
kamu mungkin ingin mengubah rencana kita ke perpustakaan menjadi ke pasar misalnya ya. Nah, kita juga bisa menggunakan I think bla bla bla. Terus I think ini dia bisa formal dan dia juga bisa informal. I don't think ini juga dia juga bisa formal dan juga bisa informal ya. Nah, ingat kalau suggestion itu tidak selamanya sesuatu yang selalu positif. Misalnya teman kita punya rencana misalnya ayo ke kafe misalnya. Tapi kan misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini kan kita tidak dibolehkan untuk berkumpul di tempat-tempat yang ramai. Jadi kita bisa menolak atau berpikir bahwa kita tidak seharusnya mengikuti saran yang diberikan oleh teman yang memberikan kita saran. Karena bisa saja sesuatu itu bisa membahayakan kita. Jadi kita bisa menolak saran yang diberikan oleh teman kita. Di sini misalnya ada contoh-contoh ungkapan saran dalam bahasa Inggris. Misalnya yang pertama adalah let's go to the library. Jadi maksudnya ayo ke library. Jadi dia memberikan saran ayo ke perpustakaan. Kita lanjut ke poin kedua. Why don't you do your homework now? Jadi kenapa kamu nggak mengerjakan PR-mu sekarang? Oke, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya. We could eat at home today. Jadi kita makan saja di rumah ya hari ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. What about eating at the new restaurant? Jadi gimana kalau misalnya kita makan di restoran baru? Oke, kemudian how about going to Fausil's place first? Jadi gimana kalau misalnya kita pergi ke tempatnya Fausil dulu? Oke, kita lanjut. I suggest that we call it the day. Oke ya. Nah, kemudian poin selanjutnya, you need to change your sleeping habits. Jadi kamu harus mengubah kebiasaan tidurmu. Oke, kita lanjut. Di sini ada I think you should go and meet the teacher soon. Jadi misalnya kamu kesulitan dalam sebuah pelajaran. Jadi teman kamu bisa menyarankan untuk pergi bertemu dengan gurumu seperti itu ya. Atau bisa juga I think we should do it this way. Oke, kita lanjut ya. Sentence structure to suggest something. Jadi kalau misalnya kita mengingat pelajaran dari kelas 1, kita sudah mempelajari tentang noun. Ada subjek, I, we, do, they ya. Jadi di sini ada pola yang bisa kita gunakan dalam menyusun kalimat dalam memberikan saran ke orang lain ya. Agar urutannya dia bisa bersusun dengan benar ya. Mulai dari subjek, ada verbnya, kemudian ditambah that, kemudian diikuti oleh objek. Oke, sekarang kita lihat contoh pertama ya. Di sini ada I suggest that he clean his room. Saya menyarankan bahwa dia membersihkan ruangannya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. We recommend that she reads this book. Jadi, kami menyarankan bahwa dia membaca buku ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat yang ketiga. I propose that a report should be sent in. Oke, sekarang kalimat yang keempat ya. I put forward that we work together on this. Jadi saya menyarankan bahwa kita harus bekerja sama dalam hal ini ya.
Oke, contoh selanjutnya adalah we advise that he work hard. Kemudian, I advocate that we support them in every way possible. Jadi advocate di sini maksudnya adalah seperti kayak menyokong ya. Kami menyokong atau mendukung ke mereka eh, setiap hal-hal yang memungkinkan. Oke, sekarang kita lanjut di responding to suggestion. Di sini ada making suggestion, accepting suggestion, dan declining suggestion. Di sini maksudnya ini adalah kalimat sarannya. Kemudian ini ekspresi kalau misalnya saran itu diterima. Kemudian ini adalah saran kalau misalnya sarannya itu ditolak. Nah, misalnya kalimat pertama di sini ya, let's go to the movie. Jadi kalau misalnya kita ingin menerima saran dari teman kita bisa menggunakan yes, let's go. Nah, jadi ayo kita pergi. Kemudian kalau misalnya kalian menemukan sebuah kendala atau mempunyai hal lain untuk dilakukan, kalian bisa tolak. Nah, kalian bisa tolak sarannya dengan mengatakan misalnya, no, thank you, I don't like going out now. Jadi, kita bisa menolaknya dengan mengatakan no, thank you. Ya. Oke, kemudian yang contoh kedua ini adalah why don't you do your homework before going out? Nah, jika kalian misalnya accept uh, saran ini, kalian bisa mengatakan okay, I will. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin menolak sarannya, kalian bisa mengatakan sorry, I think I will go out first and then do my homework. Ya, seperti itu. Jadi saya akan keluar dulu, kemudian nanti saya baru mengerjakan PR saya seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin keluar dulu ya. Oke, kemudian di sini ada lagi, misalnya how about going to Sarah's place first and then to the supermarket. Nah, gimana kalau misalnya kita ke tempat Sarah dulu, kemudian kita ke supermarket. Nah, kalau misalnya kalian menerima accepting suggestion ini, berarti kalian bisa mengatakan, yes, let's go, it's a good idea, ya. Nah, itu ide bagus. Gimana kalau misalnya kita ke rumahnya Sarah dulu, baru kemudian ke supermarket. Tapi, kalau misalnya kalian ingin menolak saran yang diberikan teman kalian, kalian bisa mengatakan, no, let's just go to the supermarket first. Jadi, kita ke supermarket dulu, baru ke rumahnya Sarah. Jadi, kita bisa makan sambil mengerjakan tugas misalnya ya, seperti itu. Kemudian ada lagi, I think you should go and meet the teacher. Jadi saya pikir kamu harus pergi dan ketemu dengan gurumu. Ya, tapi kalau misalnya kalian maksud saya kalau misalnya kalian menerima saran yang diberikan teman, kalian berkata, oke, okay, if you say so, oke, okay, oke. Okay. Jika kamu mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin menolak decline and suggestion di sini, kalian bisa mengatakan sorry I can't. I have another appointment. Sorry, saya tidak bisa karena saya punya janji bertemu dengan uh, tante saya misalnya ya. Nah, itu saja dulu ya sebagai perkenalan dari bagaimana cara memberikan saran ke orang lain ya. Jadi silahkan anak-anakku sekalian pahami kembali videonya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar dari materi yang Ibu paparkan, silahkan kalian eh, menghubungi Ibu ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.